Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua gunung-gunung yang ada di Mekah menjadi emas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Saya mau kenyang sehari dan saya mau lapar sehari. Kalau saya kenyang, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Dan kalau saya lapar, saya bermunajat, berdoa kepadamu ya Allah." Luar biasa Rasulullah. Benengnya idi, jangankan semua gunung, satu saja gunung yang menjadi emas, kita merasa bergembira, kita merasa senang. Apalagi kalau banyak gunung hadirnya yang berbahagia. Magai nasabak meloki mancadi tosogi. Karena itu pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya Muaz bin Jabal. "Wahai Muaz, kalau Anda selesai melakukan sholat, maka bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Bagus doa ini, hadirin yang berbahagia. Bagus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Tuhanku, tolonglah, bantulah saya agar saya selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, nikmat yang berkaitan dengan dunia, seperti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, nawareki adisi di singa Allah Ta'ala sehat muki, kemudian diberikan harta yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyukuri semuanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nikmat agama, seperti amal kebaikan yang kita lakukan. Kita bisa melakukan puasa, kita bisa melakukan sholat, berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, termasuk juga menuntut ilmu, diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan nikmat itu adalah nikmat akhirat. Seperti ketika kita melakukan amal kebaikan, sekecil apapun yang kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih besar, balasan yang lebih banyak. Itulah sebabnya maka daya ande guruta pegoki amala namuni bicumuna nasaba de nariseng tegaina amala patama kirilalan nasuruga. Bisa saja kita memberikan minum kepada anjing, itu yang mengantarkan masuk di dalam surga. Bisa saja kita membuang duri di jalan, menghalangi orang di jalan, lalu kita singkirkan, itu yang mengantarkan kita akan masuk surga. Masih dekat kilori to kesia-sia irengi fasidekah kepada tukang beca, maka itu luar biasa hadirnya berbahagia. Kaum muslimin, teristimewa kepada pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mensyukuri nikmat Allah ada 3. Yang pertama bilisan, dengan lisan, dengan ucapan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka sebut-sebutlah. Ada seorang hamba yang membaca doa, malaikat
merasa kebingungan bagaimana mencatat pahala doa yang dibaca. Apa yang dibaca hamba itu? Dia membaca, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ini yang dibaca sehingga malaikat merasa kebingungan. Dua malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada seorang hamba yang membaca doa. Saya tidak tahu bagaimana saya memberikan nilai, memberikan pahala. Saya tidak tahu bagaimana mencatat begitu banyaknya pahala yang didapatkan membaca doa seperti ini. Maka Allah mengatakan kepada malaikat itu, apa yang dibaca hambaku meskipun Allah Maha tahu. Maka malaikat mengatakan, hambamu membaca, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, catat sebagaimana yang dikatakan hambaku, sehingga dia menemui saya dan nanti saya akan berikan balasan apa yang dia baca. Kaum muslimin dan pemirsa Mulia Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan perbuatan. Kita memfungsikan semua panca indera kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tangan, digunakan kepada yang diridhai oleh Allah. Allah memberikan kaki kepada kita, kita gunakan, langkahkan ke tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita katakan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang bisa menyebabkan orang lain senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud, sehingga kakinya bengkak, pecah-pecah. Istrinya mengatakan, bukankah Allah mengampuni dosamu, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, menjamin Anda masuk surga? Mengapa sampai-sampai kakinya bengkak karena sholat? Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura, bukankah saya ini termasuk orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kemurahan Allah, kita tidak mungkin memiliki harta yang banyak, kita tidak mungkin memiliki rumah, tidak mungkin memiliki mobil dan sebagainya. Itu disebabkan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Engkau menciptakan Nabi Adam dengan tanganmu. Engkau meniupkan roh kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Engkau mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam. Tetapi bagaimana caranya bersyukur Nabi Adam? Allah mengatakan kepada Nabi Musa, pengetahuannya Nabi Adam bahwa semua yang dimiliki bersumber dariku, itu adalah nikmat dari saya, maka itu adalah syukurnya Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin, teristimewa kepada pemirsa Mulia Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa qalilum min ibadiyas syakur, terlalu sedikit hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah tidak terhitung, tapi ternyata hambanya Allah itu sedikit saja yang bersyukur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ceramah saya pada kesempatan ini dengan menyampaikan doa. Doa ini terdapat di dalam Al-Qur'an, bagus dibaca yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Rabbi ausi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku supaya aku selalu bersyukur kepadamu terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku,
dan bersyukur kepada kedua orang tuaku, dan agar aku melakukan amal soleh yang Engkau ridai. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.